Oke guys, welcome back to Bitcoin Update hari ini ya. Kita lihat bahwa Bitcoin itu sedang turun. Nah, oke, kita mulai dari tanggal aja langsung saja bahwa di sini kita turun sejak dari tanggal 20 September ya. Ya, mungkin tepatnya di rekan 10 ya. Dan saat ini melanjutkan penurunan di tanggal berikutnya dan sedang menyentuh dari namanya middle dari channelnya. Nah, kita turun dari beberapa minggu, yaitu dari minggu ke Oktober, akhir Oktober sampai sekarang itu turun 23%, dan saat ini kita berada di channel garis dari batas trendnya channelnya ya. Nah, ini mungkin ada juga yang namanya di sini ada yang namanya support resisten. Sini ada namanya support resisten, tapi ini bersifatnya area, bukan sifat dari garis. Jadi di sini ada area lebar yang bisa menjadi support resistennya. Kita zoom in ke time frame daily. Nah, di sini daily kita lihat bahwa dia ada reaksi di reaksi bentar di channelnya, garis channelnya ya. Kita bisa expect. Nah, dari ini kita lihat bahwa di sini ada juga zona yang namanya zona dingin. Ini zona dingin yang cukup krusial yang kemungkinan akan dicapai. Nah, namun di sini perlu melewati rintangan ini dulu. Nah, kita zooming lagi ke 4 jam mungkin. Nah, di sini kita lihat pada seperti ini, pada level ini, nah, dari segi stokastik juga naik. Dari segi stokastik juga naik, nah, dari segi struktur itu masih turun. Nah, kita lihat bahwa di sini ada yang namanya breakout structure dalam internalnya. Nah, ini ada level kecil, level kecil, level kecil, dan dengan level kecil. Nah, kemungkinan ya apabila harga masih bisa bertahan di sini, nah, harga mungkin masih bisa naik untuk kualitas kecil. Nah, sebelum kita penurunan lagi ke tempat demand di bawahnya, tepatnya di zone 85 dan sampai 83 seperti itu. Nah, kita lihat jauh lagi ke satu time frame daily dan 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam ini kita lihat bahwa ada yang namanya di sini ada yang nama market kecil. Nah, lebih bisa dibilang jam karakter ya. Nah, di sini ada order block. Nah, untuk dari perspektif ini ada beberapa kemungkinan. Nah, apabila dari level 99 itu tertembus, maka dia akan balik bearish. Nah, di sini saat ini kita ada bullish sementara, jadi akan kemungkinan masih ada tes naik untuk positif sebelum turun lagi. Nah, namun apabila dia turun, langsung turun ya kita langsung balik lagi, melanjutkan tren di 4 jam tadi. Apabila harga menembus level dari level 96, 95, mungkin di tentang area ini, harga akan kembali bullish, bisa dibilang kembali bullish, mungkin target di 100, level psikologis dulu di level 100. Nah, nanti bisa ke up garis channelnya yaitu di 103, dan mungkin bisa ke 105, atau bisa lebih tinggi yaitu ke 108. Nah, itu kemungkinannya. Nah, untuk dari saat ini, nah, kita lihat dari ETF nya juga. ETF flow ya. ETF flow itu masih kita lihat masih merah ya. Nah, di sini ETF flow itu masih merah dia sejak hari kemarin itu merah, opennya bisa banget. Kita lihat dari kenapa ini bisa merah, karena dari ekspektasi pemotongan suku bunga sendiri itu 50 bahkan lebih rendah, itu saat ini 48. Kenapa market bisa turun? Karena market melihat mereka itu tidak akan potong suku bunga di bulan Desember besok. Nah, maka dari itu market itu cenderung lebih ke antisipasi. Nah, apabila mereka tidak potong suku bunga, ya udah, market sudah banyak yang
long term holder juga terlihat menurun. Nah, ini menandakan bahwa penurunan ini didorong oleh penjualan pemegang Bitcoin jangka panjang, yaitu itu karena disebabkan dari ekspektasi bahwa The Fed akan potong suku bunga. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk cycle di tempat ini, nah, kita lihat bahwa sebenarnya Bitcoin itu apakah masih bisa turun atau ini bisa naik lagi dan sentimen positifnya. Nah, untuk menjawab soal itu, sebenarnya di tempat ini kuncinya itu di red card besok. Nah, apabila di red card besok itu tidak ada red card, maka kita kemungkinan akan langsung turun untuk lanjut turun lagi ke 60-an. Itu mungkin di level support resistance di sini atau lebih rendah bisa aja, karena market itu fokus ke pemotongan suku bunga, bukan yang lain. Nah, untuk saat ini kita melihat bahwa di sini ada beberapa di level, namun kalau kalian zoom ke time frame fokus ke time frame weekly, ke time frame monthly, kita lihat bahwa stokastiknya itu udah overbought, jadi jenuh jual. Maka dari itu ini masih potensi untuk turun. Turunnya kemana? Kemungkinan bisa untuk jangka panjang itu di sini ya, di 65. Nah, mungkin kalau kita ambil dari langsung ya, kita ada zona of block di sini, atau bisa zona demand yang bertepatan dengan support resistance from supportnya. Nah, apabila nanti ini terjadi, ya kita sudah antisipasi bahwa market itu potensi turun, karena dari perspektif monthly-nya itu kita ada potensi yang namanya membentuk head and shoulder stance. Ini kita lihat bahwa ada pattern yang potensial terbentuk, yaitu HNS seperti itu. Nah, ini potensial area apabila market itu menyentuh 60 sampai 50-an. Nah, apabila nggak jadi market ya, mungkin bertahan di 70, di 80 itu, tapi probabilitasnya sih agak kecil, karena market sudah jenuh jual. Nah, untuk cycle kali ini menurutku agak ngeri, karena kalau kita bandingkan dengan cycle bisnisnya Amerika, yaitu PMI, kita anggap ini. Nah, ketika kita gabungkan indikator PMI ini, atau mungkin kita kecapnya PMI dulu aja. Nah, PMI ya. Nah, ini PMI itu apa? PMI adalah cycle bisnisnya dari Amerika US. Kalau kita ambil dari chartnya PMI, ya, jadi bisnis konstitusinya PMI, kita melihat bahwa PMI ini cenderung sideways. Nah, kita lihat bahwa korelasi PMI dengan Bitcoin itu cukup positif, jadi agak bagus. Nah, kita lihat bahwa di sini ketika PMI naik, maka Bitcoin naik, karena mungkin dari mereka yang bisnisnya naik bisa mengalihkan profitnya ke aset yang lebih berisiko untuk mencari profit tambahan. Nah, ketika Bitcoin ini BM ini top, nah potensi untuk turun. Nah, seperti itu. Nah, namun di sini sektornya berbeda. Kita lihat bahwa PMI-nya itu sideways, naiknya pelan-pelan, tapi Bitcoin-nya itu rally cukup signifikan. Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa apakah ini akhir atau awal gitu kan. Nah, kalau melihat dari ini kita menjadi agak bimbang, karena apabila PMI ini hancur atau drop dari bisnis Amerika stagnan, nggak bisa berpulih, ya, kemungkinan Bitcoin akan drop, mungkin bisa sampai yang tadi saya bilang, yaitu ke level 60-an atau mungkin 50-an gitu. Nah, untuk level dari 80, 30 dolar itu sangat kecil probabilitasnya, karena demand dari institusinya juga masih banyak. Nah, namun apabila kita ada skenario bullish, yaitu skenario apabila PMI ini naik, maka kita ada potensi bahwa Bitcoin itu bisa naik lagi menyentuh mungkin dari prediksi banyakan orang, yaitu mungkin di 150 atau mungkin di atasnya 200 atau itu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa cycle kali ini itu berbeda. Nah, ini adalah penyebab dari pendapat orang, cycle kali ini berbeda. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu sekian dari saya, mungkin tak rekap dulu. Nah, rekapannya dari market Bitcoin aja. Nah,
market Bitcoin dulu. Di sini kita lihat bahwa dari time frame monthly itu ada potensi turun. Potensi turunnya ke order block di sini atau mungkin resisten bukan supportnya. Nah, ini dari segi monthly untuk kita sepanjang di sini. Nah, yaitu di level sekitar 65 sampai 58. Nah, untuk dari time frame daily ya, mungkin weekly dulu. Nah, untuk time frame weekly ya, kita lihat bahwa weekly itu cenderung lebih potensi naik. Karena apa? Karena di sini stoknya ada potensi oversold. Nah, kita lihat bahwa di sini ada zona vertical gap ya, mungkin yang cukup besar. Zona vertical gap yang cukup besar. Nah, vertical gap ini menandakan ketidakseimbangan demand dan penjual dan pembeli di masa lalu. Nah, potensial di sini ada kembali masuk pembeli ya. Di sini bertepatan juga dengan yang saya bilang, yaitu support resisten juga. Nah, di sini bertepatan dengan support resisten di mana harga naik nembus lalu mantul, nah bergerak turun mantul. Nah, di sini kita ada potensi dia naik, namun perlu diperhatikan kalau kita tambahkan indikator moving average ya, mungkin langsung 4 saja. Nah, ini ada level EMA 200. Nah, sini EMA 100. Kemungkinan masih akan disebut di EMA 100, yaitu di level 83 ya. Kemungkinan harga akan ke 83 dulu. Nah, di sini yang saya kecil, nah, lalu sebelum naik kembali ya, naiknya mungkin nggak tinggi sekali ya. Kita ada beberapa resisten di sini ya, ada beberapa zona krusial yaitu order block di sini. Nah, dan rintangan pertama yaitu di level sini, rintangan pertama yaitu di level sini. Nah, apabila harga nanti bisa nembus di level ini yaitu di 100, kalau di 100.000 lalu harga masih bisa naik lebih tinggi di order block mungkin di 115 atau 12. Nah, ini saya target di level weekly apabila tembus di mungkin gini aja. Nah, untuk invalid level dari time frame weekly sendiri itu di level 74.759. Nah, di sini bertepatan dengan zona yang namanya demand atau mungkin bisa disebut extreme order block. Ini adalah potensial di Bitcoin weekly. Nah, untuk daily kita lihat bahwa Bitcoin cenderung masih turun, masih sangat-sangat turun, dan stokastik itu oversold, sorry. Nah, oversold. Nah, di sini kita mendapati bahwa ada beberapa zona di internalnya. Ada beberapa zona, yaitu zona demand. Di sini kita abaikan yang di sebelah sana, kita fokus ke sini. Nah, kita fokus ke sini. Ya, di sini kita ada beberapa zona, yaitu zona supply pertama dan zona supply kedua. Nah, di sini zona supply ini bertepatan dengan tema yang sudah mulai berseberangan, yaitu maka itu di sini bisa dikatakan kalau secara struktur itu level di mana change of character, yaitu mungkin ketika dibreak maka struktur berubah. Kita lihat bahwa di sini struktur itu sudah mulai turun, naik, turun. Nah, seperti itu. Nah, apabila nanti harga naik lagi, nah, sini kita potensial turun lagi kayak di order block atau lanjutkan ke sini dulu baru turun lagi. Nah, apabila level ini tertembus, maka kita ada potensial menjadi bullish lagi. Seperti itu. Nah, untuk sementara saat ini kita ada potensi turun. Nah, turun terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, apabila terjadi kenaikan, seperti itu. Nah, untuk lebih internalnya yaitu di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam tadi kita melihat bahwa ini ada beberapa reaksi untuk melanjutkan kenaikan, namun ini sedikit lemah. Mungkin kita tampilkan volume. Mungkin kita lanjut ke Bitcoin aja. Nah, dari volume ini kita lihat bahwa volumenya masih melemah. Ya, masih melemah. Jadi untuk zona pengangkatan mungkin butuh ini, atau mungkin tapi kita tidak mantap. Untuk di time frame 4 jam ini mungkin kita bisa tarik dari atas buah channel ya, untuk langsung tarik ke bawah, hubungkan ke bawah. Nah, di
sini kita lihat bahwa ada beberapa zona, ya. Ada beberapa zona yang kemungkinan akan di respect oleh harga. Yaitu yang pertama dari zona bertepatan dengan EMA, yaitu di level, kalau di sini di level 92.3an, ya. Bila yang di sini bisa bertahan, ya mungkin akan naik sebelum turun, karena di sini ada tadi yang saya bilang adalah batas dari struktur di satu jamnya. Nah, itu. Nah, apabila nanti kita melihat bahwa di sini harga nembus, nah, nembus dari segi market struktur di satu jam yang buat jangka panjang, mungkin akan naik. Itu target mungkin dari sini kita lihat target itu bisa sampai ke sini, yaitu 102, 103. Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sudah paham ya. Mungkin untuk altcoin ya, kita lihat dari total 3 dulu. Nah, untuk total 3 dari time frame weekly aja, langsung kita mulai top down. Nah, untuk dari time frame weekly, nah, kita time frame weekly bahwa kita ada potensial dari market itu, dari stokastik itu masih turun, jadi demandnya masih lemah ya. Mana ya ini gambar kan tambah puas. Nah, di sini masih ada potensi turun, belum naik di sini mungkin. Nah, dari tambang weekly. Jadi untuk market di sini kemudian, nah dari segi chart technical analysis ya, kemudian masih ada penurunan di ke tema 100 seperti yang lain-lain, seperti Bitcoin tadi. Nah, untuk apa ini mungkin lebih sabar ya, apa yang top ya. Nanti seperti ini. Nah, untuk time frame daily kita zoom ke time frame daily. Nah, untuk time frame daily ini kita melihat bahwa terdapat struktur bearish, yaitu di sini kita lihat struktur bearish. Nah, kita lihat jelas kali ini bearish sekali. Nah, kita berhenti di sini dengan stokastik yang indikasinya sudah oversold. Nah, di sini kita lihat kalau kita garis trendline, nah kita mendapati bahwa ini adalah potensial dia turun lebih besar, gitu ya. Potensial turun untuk market itu lebih besar. Nah, di sini dia kepentok dari middle channelnya, itu di tengah garis channelnya. Nah, kemudian harga akan menyentuh lower garisnya, lower channelnya sebelum naik lagi. Nah, seperti ini. Apabila nanti bisa menembus di level channelnya, kemudian akan turun. Nah, apabila harga menembus up dari channelnya, harga kemudian masih bisa naik. Itu menandai bahwa market bisa turun. Nah, untuk saat ini kan belum ada indikasi bahwa market mau naik ya. Kita mungkin dari apa ini masih kita down, potensial down, fokus ke turun. Nah, untuk lebih jelasnya di trend di 4 jam. Nah, untuk 4 jam sendiri kita lihat bahwa nah, ini kita dapat struktur, yaitu struktur bearish. Sini kita lihat ada breakout struktur. Nah, kita ada breakout struktur. Nah, di sini ada zona demand yang tadi. Nah, dia berhasil turun. Dengan target yaitu penurunan selanjutnya itu di liquidity ini, yaitu di sell-side liquidity. Sell-side liquidity kita belum tersentuh dan di 4 jam potensi turun. Jadi kita untuk potensi turun market masih bisa lebih besar. Ini mikro channel. Nah, apabila nanti terjadi reaksi ya tunggu dulu. Mungkin kalau ada reaksi kita ada potensi dia naik. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat di sini mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa zona resisten, yaitu yang sedang disentuh bertepatan dengan tadi yang EMA 300, EMA 100 di time. Jadi untuk altcoin masih potensi turun. Nah, untuk altcoin, nah, ada yang altcoin kenapa beberapa naik, yaitu disebabkan sentimen narasi tertentu. Nah, di sini kita lihat ada dominan, yaitu sebagian altcoin di luar top 10 yang kebanyakan naik. Ya. Itu di sini dari tanggal weekly itu kita kepentok dari arus dominan, itu kepentok di EMA 20-nya. EMA 20 bertepatan dengan ada yang namanya blok. Sini ada blok. Sini EMA 20 berdekat dengan ada blok. Jadi kemungkinan kita akan melihat reaksi penurunan terlebih dahulu dari segi market. Nah, kemudian market beberapa hari ke
depan akan bearish. Namun kalau kita zoom in ke time frame daily, ya, kita lihat di bawah di sini struktur dari market dari arus ya. Nah, arus itu adalah total dominasi dari top di luar top 10. Nah, di sini ada EMA 20, EMA 20, EMA 200 ya. Mungkin saya tambahin dengan warna putih aja biar jelas. Di sini ada EMA 200. Nah, berhubung dari volume besar namun dari stokastik itu overbought. Nah, apabila nanti EMA 200 ini ketembus, maka kita potensial dia berubah menjadi tren naik. Nah, ya, berubah potensial. Nah, kita lihat ya, di sini ada potensi membentuk yang namanya bullish pennant. Ya, kita ada potensial membentuk dia bullish pennant. Jadi apabila dia pennant ini valid, maka kita ada potensial dengan mengukur harga kenaikan ini dari bawah mungkin satu candle ini aja sampai banyak. Kemungkinan harga akan naik kalau dia break pennantnya. Nah, mungkin akan ke 8% yaitu ke up-nya di sini. Itu adalah potensial dari target apabila dia break pennant dan break EMA 200-nya. Seperti itu. Jadi untuk beberapa hari depan ada mungkin beberapa yang naik, tapi sedikit, jadi nggak banyak. Kalau berhasil, namun apabila EMA 200 ini nggak berhasil menahan harga, maka kita down kembali. Kita kembali mengikuti untuk menetralkan dari segi stokastiknya. Nah, kemungkinan target dari down ini kita bisa target harga itu ke area segmen ini. Jadi area segmen ini kan kalau kita tarik itu membentuk pola membentuk pola. Jadi ini ada pola kalau kita tarik yaitu apa yang namanya kalimat ya, lupa. Nah, di sini kemudian harga akan retest ke terkaitannya. Belum lagi apabila ada momentum naik, ada volume naik, tidak bisa naik lagi. Karena struktur dari sini kita lihat dengan jelas bahwa dari time frame 4 jam, ya, time frame 4 jam kita strukturnya udah bullish di sini. Trend juga udah bullish di sini. Nah, kita ada target kenaikan dari segi address untuk poin-poin kecil ya, poin-poin yang di luar top 10 dominasinya, mungkin masih ada naik di sini. Oke. Seperti itu ya teman-teman, jadi kesimpulannya untuk Bitcoin ada potensi turun. Nah, Bitcoin ada potensi turun. Nah, ada potensi turun, namun kenaikan kecil mungkin bisa terjadi. Nah, untuk altcoin kecil seperti mungkin isi gas dan lain-lain dan teman-temannya mungkin ada sinergi tertentu, kemudian bisa naik-naiknya CP, kemudian masih bisa di long ICP. Nah, ICP ada potensial di long, untuk long mungkin di long berdekatan dengan EMA mungkin SL mungkin bisa di bawah EMA-nya dengan target atas up-nya. Dengan bisa seperti ini. Nah, didukung dengan stokastik yang sudah overbook di dalam 4 jam, kemudian bisa. Oke. Untuk altcoin lainnya mungkin karena address ini sentimennya naik, ya, ada sentimennya maka kita ada potensial di beberapa altcoin mendatang. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, sampai jumpa di update Bitcoin selanjutnya.